dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online karena kita masih berada dalam masa PSBB transisi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tema ibadah kita pada hari ini adalah keluargaku yang sehati dan hidup penuh sukacita dengan firman yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 dan kita akan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pengisi pujian dalam ibadah kita adalah SMA BPK Penabur Bogor. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa warta yang perlu kami tekankan. Yang pertama, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober pukul 13 secara online dan bagi jemaat serta simpatisan yang akan memberikan masukan dipersilakan menyampaikannya kepada Majelis Jemaat 1 hari sebelum PMJ. Yang kedua, terkait persembahan, jemaat dan simpatisan dapat menyampaikan persembahan syukurnya melalui 3 cara. Yang pertama, memasukkannya ke dalam amplop dan dibawa ke gereja saat ibadah normal kembali. Yang kedua, ditransfer ke rekening BCA GKI Bogor Baru, yaitu 09550039999 atau melalui QRIS. Barcode-nya tersedia pada layar atau pada warta jemaat. QRIS ini adalah pengganti kantong persembahan. Yang ketiga, tahap orientasi dan peneguhan penatua. Setelah menjalani tahap perkenalan bulan Januari sampai Juni 2020 dan beberapa proses administrasi gerejawi sesuai dengan tata gereja GKI dan atas jawaban kesediaan dari kader pendeta, maka berdasarkan persidangan Majelis Jemaat tanggal 20 September 2020, maka nama Saudara Joshua Bernando, alamat Jalan Nyai Ageng Gang Wijaya Kusuma nomor 626 Yogyakarta akan menjalani tahap orientasi di Jemaat GKI Bogor Baru. Masa orientasi adalah 1 tahun dimulai sejak diteguhkan ke dalam jabatan penatua. Mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan ibadah peneguhan akan menunggu waktu yang tepat dan selambat-lambatnya dilaksanakan bulan Desember 2020. Yang keempat, Recharge GKI Bogor Baru. Cafe Recharge akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 hari ini pukul 16 secara online via Zoom. Temanya sangat menarik dan cocok untuk millennials, yaitu Millennials and Family. Pembicaranya adalah Dr. TJ Situmorang. Teman-teman pemuda dan remaja ditunggu kehadirannya dalam acara Recharge ini. Yang terakhir, peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober pukul 13 di GKI Kedoya akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Adin Neto Kristanto dari GKI Kedoya atas diri Saudari Yunike
Adistia, anggota Jemaat GKI Bogor Baru, dengan Saudara Chandra Thomas, anggota Jemaat GBI Nafiri Discipleship Church. Apabila ada dari saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan berdasarkan Alkitab atau tata gereja GKI, maka keberatan dapat disampaikan paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2020 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Demikian pendengaran warta pada hari ini. Informasi selengkapnya dapat Bapak dan Ibu baca dalam warta elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk melakukan saat teduh sejenak. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap hadirat-Nya dengan sukacita dan penuh syukur, karena Allah itu esa dan Dialah Allah kita. Dalam Yesaya 25 ayat 1 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Umat Tuhan, Allah kita yang besar ada di sini dalam ibadah kita. Sebab itu, mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunan-Nya tentram. Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Kehadiran pribadi yang berbeda-beda nyata dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita secara unik untuk saling melengkapi. Akan tetapi, sebagai keluarga, kita dipanggil untuk sehati dan hidup penuh sukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, Rasul Paulus memberi nasihat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah Bapa yang pemurah dan penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu, atas keluarga yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Bersama anggota keluarga kami, inilah pengakuan dosa kami, ya Allah.
Dengan penuh kerendahan hati kami mau mengakui betapa sulit bagi kami untuk hidup sehati dalam anggota atau bersama anggota keluarga kami dan hidup penuh sukacita. Terlebih di hari-hari pada saat ini di mana kami berada dalam masa pandemi, ya Allah, kami letih dan merasa tidak berdaya. Segala upaya yang kami lakukan taubahnya usaha menjaring angin. Tak kami lihat hasil yang cukup berarti. Untuk itu Tuhan, kasihanilah kami, karena sukacita kami telah dirampas oleh kekhawatiran kami, oleh ketakutan kami. Ampunilah kami yang mengarahkan pandangan hanya pada permasalahan kami, hingga kami tak lagi mampu merasakan kuasa dan kebesaran-Mu. Kami tak lagi hidup dalam sukacita yang seharusnya kami hidupi. Oh Allah yang perkasa, kuasailah hati dan pikiran kami. Buatlah kami tenang dan melihat betapa baiknya rencana-Mu dalam hidup kami sekeluarga. Satukanlah kami dalam keyakinan akan pertolongan-Mu yang telah Engkau buktikan lewat pengorbanan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memohon ampun, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah dari kitab Yesaya 25 ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan dengan mengaminkan bahwa Allah kita adalah Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih sorgawi sumber selamat, kasih sorgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami diberkati-Mu senantiasa. Kami bersyukur kami diampuni. Kami bersyukur kami juga diberikan kesempatan untuk memperbaharui diri dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca bisa kami mengerti dan boleh kami hidupi hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman yang akan kita baca dan renungkan kita ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9.
Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, minggu ini tema kebaktian kita adalah keluarga yang sehati dan hidup penuh sukacita. Keluarga yang sehati dan hidup penuh sukacita. Nah, saudara-saudara, saya mau mulai khotbah ini dengan bertanya, selama saudara menjalani hidup berumah tangga, selama saudara berkeluarga, entah sebagai orang tua atau anak atau saudara, kira-kira menurut saudara, keluarga saudara itu adalah keluarga yang sehati enggak? Keluarga yang penuh sukacita enggak? Nah, saudara-saudara, yang bisa menjawab itu adalah saudara-saudara sendiri. Yang mengalami itu adalah saudara-saudara sendiri. Nah, yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini adalah begini. Kalau kita betul-betul bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh kitab suci pada hari ini, maka ada garansi, ada jaminan 100% kalau keluarga saudara akan sehati, kalau keluarga saudara pasti penuh sukacita. Nah, sebaliknya bisa dikatakan juga hal yang sama. Kalau selama ini keluarga saudara tidak sehati, kalau selama ini keluarga saudara tidak penuh dengan sukacita, berantem terus, satu sama lain saling menyalahkan terus, satu sama lain merasa tidak bahagia dengan keberadaan yang lainnya, hampir bisa dipastikan saudara, keluarganya, anggota-anggotanya belum mempraktekkan apa yang Tuhan katakan pada hari ini. Apa itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ke 9 ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan pada bagian ini dengan jelas Rasul Paulus mengatakan kalau jemaat Filipi itu adalah saudara-saudara yang kukasihi, yang sangat kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, dan mereka diminta berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi mengawali ayat-ayat selanjutnya, Rasul Paulus menyapa jemaat Filipi dengan ungkapan kalau mereka adalah
saudara-saudara yang dikasihi, dirindukan, sumber sukacita dan mahkota Paulus. Untuk mereka Paulus berharap agar jemaat berdiri teguh dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Rasul Paulus meminta agar rekan-rekan sepelayanan Rasul Paulus sehati sepikir di dalam Tuhan. Lalu Rasul Paulus juga meminta agar jemaat Filipi membantu Sunsugos, menolong mereka karena mereka itu bersama-sama dengan Paulus telah melakukan perkabaran Injil. Jadi kira-kira Rasul Paulus mulai meminta jemaat Filipi untuk bersatu hati, teguh di dalam Tuhan, dan satu sama lain saling menolong saudara-saudara rohaninya yang melakukan pekerjaan pelayanan atau pekerjaan perkabaran Injil. Nah, saudara-saudara, walaupun ini tidak langsung boleh kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi sapaan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi bisa menjadi semacam sapaan atau harapan untuk keluarga saya dan keluarga saudara-saudara juga, di mana Tuhan sebetulnya menghendaki setiap anggota keluarga itu satu sama lain bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga satu sama lain sehati sepikir dan satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, karena itu pertanyaan penting yang pertama-tama perlu terus kita renungkan, apakah ketika saudara dan saya berumah tangga, menjalani hidup berkeluarga, keluarga saudara dan saya itu menjadi keluarga yang satu hati, menjadi keluarga yang betul-betul saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, dan satu sama lain saling memahami apa yang menjadi kebutuhan dari anggota keluarganya. Saudara-saudara, melalui bagian ini Tuhan hendak bertanya secara pribadi kepada saudara yang memutuskan untuk berumah tangga, kepada saudara yang menjadi anggota keluarga. Kenapa sih saudara berumah tangga? Ingat gak ketika saudara berjanji di depan Tuhan dan jemaatnya ketika rumah tangga saudara diberkati dan diteguhkan oleh Allah? Salah satu tujuan rumah tangga Kristen adalah karena kita ingin agar kita satu sama lain dipersatukan oleh Allah, sehingga kita betul-betul menjadi persekutuan kasih antara saya dengan pasangan, tapi antara saya juga dengan Kristus, Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini saudara diajak untuk merenung, apakah selama menjalani 5, 10, 15 atau puluhan tahun hidup rumah tangga, saudara betul-betul mengalami kalau keluarga saudara adalah keluarga yang dipersatukan oleh Allah, Bapa, Kristus dan kuasa Roh Kudus, sehingga satu sama lain dapat saling mengasihi dan kokoh atau teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di antara saudara mungkin ada yang bertanya, ya saya mau sih sebetulnya. Saya pengen agar kami satu hati, seperti sapaan Rasul Paulus, agar rekan-rekan sepelayanannya satu hati di dalam Tuhan. Tapi nggak segampang yang diharapkan. Kadang-kadang kenyataannya malah satu sama lain kami sering berkelahi. Kadang-kadang kami sudah puluhan tahun
sebagai suami istri masih sering terbawa emosi dan satu sama lain menganggap dirinya lebih benar daripada pasangannya. Gimana caranya? Nah, saudara-saudara, ayat 4, 5, 6, dan ke-7 menolong kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana supaya kita bisa satu hati, supaya kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam ayat ke-4 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kata Rasul Paulus, kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, kenapa sih ada keluarga Kristen yang tidak bersukacita? Kenapa? Keluarga Kristen tidak bersukacita karena masing-masing anggota keluarga mencari sumber sukacitanya di luar Tuhan. Sekali lagi, kenapa ada rumah tangga Kristen yang tidak bersukacita? Karena masing-masing anggota keluarga mencari sumber sukacitanya, tujuan sukacitanya di luar Tuhan. Yang satu menganggap sumber sukacitanya uang. Yang satu menganggap sumber sukacitanya kebersamaan. Yang satu pokoknya pikirannya cari uang terus. Yang satu berpikir, uang mah gak ada habisnya dicari. Yang lebih penting kebersamaan. Kalau yang satu mikirnya uang terus, yang satu berpikir ingin kebersamaan, gak pernah ketemu. Satu ke sini, satu ke sana, akhirnya satu sama lain saling berharap, tetapi tidak pernah ketemu. Karena sumber sukacitanya berbeda. Saudara bisa menerjemahkan ini dalam konteks keluarga saudara masing-masing. Tapi yang jelas, ada banyak rumah tangga Kristen tidak berbahagia, tidak bersukacita karena masing-masing mencari sumber sukacitanya di luar Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang mengasihi, berkuasa, mempersatukan, penolong, sumber berkat. Ketika Dia kita jadikan tujuan, fokus, sumber sukacita keluarga kita, maka semua sama persepsinya. Semua satu sumber sukacitanya. Semua sama sumber kebahagiaannya, dan pasti di situ ada kesatuan hati. Dan pasti di situ ada sumber sukacita yang sejati. Nah, dengan mengatakan ini bukan berarti rumah tangga saudara tidak pernah mengalami kekhawatiran. Bukan berarti rumah tangga saudara tidak pernah mengalami kekurangan. Tidak berarti lantas keluarga saudara selalu baik-baik saja. Tidak berarti saudara tidak pernah berkelahi, tidak. Tetapi kalau rumah tangga Kristen itu menjadikan sumber sukacitanya, menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacitanya, maka ketika dia khawatir, ketika dia bergumul, ketika dia susah, ketika ada di dalam persoalan, maka masing-masing anggota rumah tangga, anggota keluarga akan datang kepada Tuhan dan menyatakan permohonan kepada Tuhan. Dalam pemahaman seperti itu, kita mengerti ayat yang ke-6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jadi rumah tangga yang sumber sukacitanya Tuhan itu bisa khawatir nggak? Bisa. Bisa bergumul nggak? Bisa. Bisa mengalami kekurangan? Bisa. Tetapi dalam pergumulan, dalam kekhawatiran, dalam kekurangan, setiap anggota rumah tangga itu akan menyampaikan kekhawatirannya, menyatakan keinginannya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena masing-masing anggota keluarga sadar sumber sukacitanya itu Tuhan. Sumber kekuatan keluarganya Tuhan. Maka ketika ada persoalan dalam rumah tangga, ada sumber kekhawatiran yang mereka alami sebagai manusia, mereka bersama-sama akan datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ini menurut saya menarik. Karena dalam kekhawatiran, orang-orang yang menjadikan sumber sukacitanya itu adalah Tuhan, dia datang berdoa, memohon dengan tetap bersyukur. Ada kekhawatiran, tapi tetap bersyukur. Pergumulan masih ada, tapi tetap bersyukur. Masalahnya belum teratasi, tapi tetap bersyukur. Saudara-saudara, ini sangat-sangat penting dalam menjalani hidup kita. Maksud saya ini sangat penting ketika kita menjalani hidup. Saudara pernah mendengar banyak orang berpikir, aku bahagia, baru aku akan bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan hal yang sebaliknya. Engkau boleh masih khawatir, tapi engkau harus bersyukur. Keluargamu masih ada masalah, tetapi engkau harus tetap bersyukur. Masalahmu belum selesai, tetapi engkau harus tetap bersyukur. Sakitmu belum tersembuhkan, tapi engkau tetap harus bersyukur. Nah, orang-orang yang bisa bersyukur adalah orang yang pasti berbahagia. Karena di dalam keterbatasan, pergumulan, sakit yang dia derita, dia merasakan Tuhan itu ada, menyertai dan memberkati dia, sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan, seperti domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, yang tidak pernah kekurangan di dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan. Nah, rumah tangga Kristen yang bisa bersuka cita adalah rumah tangga Kristen yang walau ada pergumulan, dia percaya di situ ada Tuhan, dan karena itu dia tetap akan bersyukur kepada Tuhan walaupun masih bergumul dan memiliki kekhawatiran. Rumah tangga seperti ini mendapatkan janji dan jaminan dari Tuhan. Apa jaminannya? Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa damai sejahtera Allah disebut melampaui akal? Karena orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai sumber sukacitanya, dia akan bersyukur dalam hidupnya karena dia berkali-kali mengalami Tuhan tidak pernah terlambat dalam menjawab. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Kalaupun umatnya tergeletak, maka dia tidak pernah jatuh. Kalaupun umatnya jatuh, maka dia tidak pernah sampai tergeletak. Kalau dia lemah, Tuhan selalu menopang. Bahkan kalau dia sampai tua, Tuhan itu menjadi Tuhan yang menggendong dia di masa tuanya, dan anak cucunya senantiasa diberkati. Nah, saudara-saudara kan mengalami berkali-kali. Rumah tangga saudara tidak sekali, tidak 3 kali, tidak 5 kali bergumul, tetapi berkali-kali.
Tetapi ketika saudara melewati pergumulan itu bersama dengan Tuhan, maka damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus akan memelihara hati dan pikiran saudara. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Saudara-saudara, ini yang kedua yang Tuhan mau tanyakan untuk saudara dan saya. Apa sumber sukacita keluarga dan rumah tangga saudara? Sumber sukacita dan harapan keluarga kita seharusnya Tuhan, supaya kita betul-betul bisa mengalami damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati, jiwa, pikiran seluruh anggota keluarga. Yang terakhir, setelah orang bergantung pada Tuhan, maka orang diharapkan mampu memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Apa hubungannya perintah ini dengan ayat sebelumnya? Di sini hubungan dan kuncinya. Kalau orang menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dan dia selalu bergantung kepada Tuhan untuk menjalani hidup rumah tangga, maka dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan, dia memiliki kasih dalam hidupnya. Iman, harapan, dan kasih. Karena dia tahu Allah damai sejahteranya akan melingkupi, akan memerintah, akan memelihara hati dan pikirannya. Maka dia dilingkupi oleh apa-apa yang baik, apa-apa yang benar, apa-apa yang mulia, apa-apa yang manis, apa-apa yang suci, apa-apa yang adil dan sedap didengar. Nah, saudara, biasanya kan kita seringkali nggak sehati dan kehilangan sukacita dalam hidup berkeluarga atau bersama karena pikiran kita itu dikuasai hal-hal yang sebaliknya dari ayat ke-8 ini. Hal yang tidak benar, hal yang tidak mulia, hal yang tidak adil, hal yang tidak suci, hal yang tidak manis, hal yang tidak bijak atau bajik, dan hal yang gak patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Dan itu yang menjadi sumber kita bertengkar, tidak percaya, kesal, marah, merasa diperlakukan tidak adil oleh sesama. Dia sih sengaja nyakitin saya, makanya melakukan itu. Dia cuma memanfaatkan saya. Dia gak benar-benar tulus. Dia sih memang begitu terus membuat saya marah. Yang negatif, yang tidak mulia, yang tidak sedap didengar. Kita masukin itu semua ke dalam pikiran, ke dalam jiwa dan hati kita. Sehingga kehidupan kita kehilangan damai sejahtera karena diisi oleh hal-hal yang berlawanan dengan damai sejahtera. Ibaratnya gelas, kehidupan kita dimasukin oleh hal-hal yang kotor, maka gelas kehidupan keluarga atau pribadi kita isinya kotor. Dan ketika diminum, orang akan minum dari gelas yang kotor. Ketika dia menjadi istri, dia mengeluarkan hal-hal yang kotor yang dinikmati oleh suami atau oleh anak-anaknya. Sama, kalau suami juga selalu berpikiran yang tidak mulia, tidak sedap didengar, tidak bajik, maka kehidupannya kotor. Dan dia tidak pernah akan menjadi suami yang bisa memberikan sukacita kepada istri atau kepada anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan untuk kita, untuk saya dan saudara-saudara. Kalau kita mengatakan kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kehidupan kita, maka kita akan percaya Dia baik, kuasa dan damai sejahteranya melingkupi kehidupan kita, dan kita akan memikirkan apa-apa yang baik.
Karena tidak mungkin Tuhan menghadirkan apa yang jahat, tidak adil, tidak bajik untuk kehidupan kita. Nah, kalau hidup kita demikian, maka kita juga akan sehati sepikir dan kita akan sukacita dalam hidup bersama. Yang terakhir, apa yang telah kamu pelajari, terima, kamu dengar daripada, dan apa yang kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukan semuanya itu. Nah, ini menarik karena Paulus mengizinkan dirinya diuji. Kamu lihat apa yang aku lakukan, kamu dengar apa yang aku katakan, kamu perhatikan apa yang aku ajarkan. Lakukan itu semua seperti aku lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara-saudara, ini yang terakhir yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa-apa yang sudah kita dengarkan hari ini, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai keluargamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sebagai suami, istri, anak, atau orang tua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi
Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan. Kami percaya Roh Kudus juga menolong kami mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami rindu agar anggota keluarga kami satu sama lain dapat menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, sehingga kami dapat sehati, dapat mengalami arti sukacita yang sejati, dan betul-betul dikaruniakan damai sejahtera surgawi. Bapa di surga, kami bersama-sama datang memohon belas kasih-Mu agar Engkau bekerja di dalam dan melalui orang-orang yang Engkau percaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tolong agar vaksin boleh segera diketemukan dan diedarkan. Tolong agar pemerintahan di seluruh muka bumi dapat diberikan hikmat oleh Bapa di surga agar memimpin dengan bijak, sehingga roda ekonomi tetap berputar, tapi kesehatan masyarakat juga tetap boleh terpelihara. Kami secara khusus berdoa untuk pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kota Bogor. Selain Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, karuniakan juga kepada masyarakat kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar rantai penularan COVID-19 boleh terputus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan gereja. Terima kasih karena sebagai gereja kami tetap diizinkan untuk menjadi berkat, baik untuk jemaat juga untuk masyarakat. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang tetap mau melayani, mendoakan, memperhatikan satu dengan yang lain di masa-masa sulit karena pandemi ini. Kami bersyukur karena Tuhan juga mendengar doa-doa kami, beberapa di antaranya lebih besar daripada apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan menyembuhkan dan menguatkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami agar pekerjaan, studi, atau bisnis kami diberkati. Terima kasih apa yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Saat ini kami menyerahkan pergumulan dan harapan kami yang menurut kami masih belum selesai ke dalam kasih dan tangan Tuhan. Biarlah kami bisa melihat cinta kasih-Mu bukan untuk memenuhi ego kami,
tetapi supaya kami semakin melihat kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami semakin bersyukur dan mau memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga, saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Bapak Paul Margono, Oma Siboro, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Kami percaya Tuhan akan melawat, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar kami sehat, bisa produktif, dan bisa beradaptasi dalam periode yang sulit karena pandemi COVID ini. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan mengingat firman-Nya menurut Filipi 4 ayat 6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Atau bisa juga dengan transfernya ke rekening Bank BCA atas nama GKI Bogor Baru. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, terima kasih atas berkat-berkat yang boleh kami terima. Berkat-Mu melimpah atas kami, kebajikan dan kemurahan mengikuti kami. Maka biarlah kami menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami bawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah masyhur nama-Mu oleh pekerjaan-pekerjaan kudus yang boleh ada dari persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini,
untuk kesempatan mempersembahkan harta milik kami. Tuhan, kiranya menolong kami untuk mewujudkan kerinduan kami, mempersembahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebagaimana apa yang Tuhan firmankan tadi, kita diingatkan bahwa sumber sukacita dan kesehatian rumah tangga kita adalah Allah di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Karena itu, kalau saudara ingin rumah tangga atau keluarga saudara mengalami itu, mari jadikan dia sebagai sumber sukacita kita. Dan pikirkan apa-apa yang baik, mulia, indah, sedap didengar, karena di situ kita betul-betul akan mengalami apa arti damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.